Aku dikhianati oleh istriku yang berselingkuh dengan atasanku. Permisi pak, ini doku. Baju dan poster cewek ini kok mirip banget ya sama istrinya. Astagfirullah sayang, baju kamu. Gimana sayang? Bagus kan? Iya bagus, tapi apa nggak terlalu terbuka? Jangan dipakai buat pergi ya sayang. Kamu nih gimana sih? Ya dibeli buat untuk dipakai pergi lah. Masa di rumah doang? Udahlah, aku kesel sama kamu. Sial, ngapain sih pakai acara masuk ke ruangan Mas Digo? Ada apa? Ini pak, ada dokumen harus bapak tanda tangan. Taruh aja, nanti saya tanda tangan. Ada apa? Kayaknya kamu kepo banget sama pacar saya. Enggak pak, saya nggak bermaksud. Kalau gitu saya permisi dulu ya pak. Ya udah pergi tuh. Karena tadi ketunda, gimana kalau sekarang? Halo? Apa? Anak saya masuk rumah sakit. Baik, saya ke sana sekarang. Taksi. Mei, kenapa nak? Kepala Mei pusing, Pak. Dingin. Mama, Mei mau sama Mama. Iya nak, papa telepon mama ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kok nggak aktif? Mana Mama, Pak? Bentar lagi mama kesini. Mei istirahat aja. Nanti kalau misalnya mama kesini, papa bangunin kok. Kemana ya istriku? Kamu hot banget sih, aku jadi nggak sabar. Kenapa Mas? Katanya udah gak sabar. HP kamu udah dimatiin kan? Mas nggak mau loh, nanti ada yang ganggu pas kita lagi bermesraan. Mas tenang aja, HP udah kumatiin kok pas kita masuk lobby hotel tadi. Biar quality time aku sama Mas Digo gak keganggu, mending aku matiin aja nih HP. Nice, kalau gitu ayo kita buat malam yang panas. Enggak boleh. Tidak. Kamu udah bangun? Gimana? Kepalanya masih pusing? Papa kamu pulang sebentar untuk ambil baju kamu. Nanti kesini lagi kok. Kamu istirahat lagi aja ya. Ya Allah, semoga mimpi Mei tadi nggak jadi kenyataan. Mei nggak mau Mama Papa pisah. Dari mana kamu? Kenapa subuh baru pulang? Mas Jo, kamu belum tidur? Baju ini kan sama persis dengan baju pacar si bos. Jangan-jangan mereka... Dasar perusahaan rumah tangga. Ini akibatnya karena berani selingkuh dengan istriku. Mati kok. Jo, Iya pak. Oh iya, ini dokumen yang bapak minta. oke, silakan balik ke ruanganmu. Baik pak. Aku cari tahu siapa yang paling Digo sebut sebagai pacar kemarin. Tumben ngajak aku ke tempat kayak gini? Kamu lupa, hari ini kan anniversary pernikahan kita. Sial, pakai lupa lagi. Ya enggak dong sayang, mana mungkin aku lupa. Loh sayang, itu bukannya bos kamu ya? Oh iya. Loh, kok kamu tahu kalau dia bos aku? Bukannya kamu belum pernah jumpa sama bos aku ya? Itu... Jo, Untung ada Mas Digo, jadi dia lupa sama pertanyaan tadi. astagfirullah. Kenapa Jo? Nggak apa-apa pak. Saya permisi ke toilet sebentar ya. Sayang, aku ke toilet dulu ya. Aku salah lihat kan tadi? Gak mungkin istriku ada main gila sama bosku sendiri. Jadi benar yang aku lihat tadi. Kelewatan. Tiga kamu hianati ketulusanku. Padahal dulu dia hampir diperkosa sama preman dan aku kebetulan lewat. Woi, lepasin cewek itu. Kamu nggak apa-apa? Ternyata tadi bukan kejadian pertama kalinya dia dilecehi oleh preman. Aku pun menikahinya dan aku tak peduli asal usul dan masa lalunya. Karena aku mencintainya dengan tulus. Lihat aja, akan kubongkar kelakuan kriminal kalian. Dengan alas hadap ini, aku akan tahu apa saja kegiatan dan dengan siapa saja istriku berinteraksi. Mas, aku berangkat dulu ya.
Berapa lama kamu pergi? Kayaknya bakal lama deh mas, soalnya jadwal pemotretannya padat. Ya udah, kamu hati-hati ya. Sayang, aku OTW bandara ya. Gak sabar cepet-cepet sampai di Bali. Sayang, Bali. Jangan-jangan dia pergi sama Pak Digo lagi. Quality time di villa kayak gini aja, aku udah seneng banget. Yang penting sama kamu. Aku juga seneng banget udah bikin kamu senyum kayak gini. Mas gak apa-apa. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, aku diselingkuhi istriku dan ditusuk dengan pisau hingga aku terbaring seperti sekarang. Jadi Anda tidak tahu wajah pelaku yang menusuk suami Anda? Bahkan ia berbohong pada polisi. Baiklah kalau gitu. Saya permisi. Oke juga aktingku. Besok-besok bisa kali jadi artis snack video. Ya ampun, muka ganteng sayang aku. Dasar cowok sialan. Dikira aku bakal belain dia apa? Cih, kesel banget ketemu Mas Digo pas udah nikah sama kamu. Pertama kali aku bertemu Mas Digo saat aku mengantarkan makan siang buat suamiku. Kamu gak apa-apa? Aku pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan perlakuan Mas Digo. Ternyata hari itu bukanlah hari terakhir pertemuan kami. Ya Allah, kuatkan hamba. Sayang, yaudah yuk balik ke villa. Perut papa masih sakit ya? Udah enggak kok sayang. Tuh, tanda tangan. Ini apa sayang? Aku mau kita cerai. Cerai? Maksudnya mama sama papa pisah. Terus Mei? Syirah, tolong. Kamu bahas ini jangan depan anak kita. Oh iya, nanti kamu bawa aja Mei. Aku nggak mau ngurus anak yang nggak jelas bapaknya siapa. Syirah! Maksud mama? Jadi papa? Sebenarnya Mei bukanlah anak kandungku. Mas, lepas Mas. Emangnya kamu nggak malu nikahin aku? Aku aja nggak pernah tahu Mas, siapa bapak dari anak ini. Aku nggak peduli Syirah. Aku sayang sama kamu. Aku mau kita sama-sama besarin anak dalam kandungan kamu. Buruan tanda tangan. Apa kamu nggak bisa sudahi perselingkuhan kamu sama Pak Digo? Dan kita... Aku nggak butuh masukan kamu. Cepet tanda tangan dan pergi dari rumah ini. Dengan teganya istriku meminta cerai, bahkan mengusir aku dan anak kami. Pergi dari sini dan jangan balik lagi. Mama. Sayang gawat, video kita viral. Viral? Emangnya video apa? Kamu lihat komentarnya. Wah, gila sih. Kuat banget ceweknya. Cowoknya juga gede cuy. Gede banget. Sekarang, aku merupakan anggota mafia paling terkejam di kota ini. Semenjak diusir mantan istriku, aku dan anakku pun menjadi gelandangan. Lalu kami pun diusir oleh security. Woi gembel! Bangun! Ini tuh mall, bukan hotel. Buruan pergi! Mei! Kamu nggak apa-apa. Madam, Silahkan kamu bereskan barang. Dan mulai detik ini, kamu bukan karyawan saya. Madam, maafin saya, tolong jangan pecat saya. Madam, jangan pecat saya. semenjak bertemu Madam Rizka, kehidupan kami pun berubah 180 derajat. Bahkan aku dipercayakan menjalankan bisnis miliknya dan menjadi bagian keluarganya. Ih, minggir, aku mau ketemu Jo. Maaf bos, saya sudah coba buat... Gak apa-apa, kamu boleh pergi. Ada keperluan apa kamu kesini? Gak usah pegang-pegang. Aku datang ke sini mau minta maaf dan ngajak kamu rujuk. Kamu mau kan balikan sama aku? Aku... Apa? Rujuk? Kamu gila apa tolol? Bukannya kamu yang ngusir aku dan Mei.
Dengan akunya, kamu pilih pria selain itu. Mohon, kasih aku kesempatan. Semenjak video shoot kami tersebar, para investor menarik semua saham di perusahaan Mas Digo hingga bangkrut. Dan aku pun menjadi pelampiasannya. Dasar pembawa sial! Bahkan, ia tega memukulku hingga pingsan. Terus, emang aku peduli? Emang itu tujuanku, membuat kalian sehancur-hancurnya. Jalang, kamu siapa pegang-pegang Jo? Harusnya aku yang nanya. Kamu tuh siapa? Aku ini istrinya. Istrinya? Halo, Mbak, bangun Mbak, udah siang. Yang istrinya Joe itu aku. Mas, dia bohong kan? Yang dia bilang benar, dia istriku. Dia Delaros, putri tunggal Madam Rizka, sekaligus istriku. Enggak, cuma aku yang boleh jadi istri kamu. Dasar wanita sialan. Lexi, cepat usir wanita gila ini. Lihat aja, aku bakal balas perbuatanmu. Ayo cepat jalan. Pergi! Awas kalau kesini lagi. Sialan. Mei, ini Mama nak. Sini, Mama kangen. Enggak, Mei nggak kenal. Pergi. Kamu denger kan apa kata cucu saya? Sana pergi. Awas kamu, Mei. Mampus, siapa suruh nolak aku? Mampus, siapa suruh? Wake up, bitch. Ngomong yang jelas, gagu lu. Dasar cewek sialan. Kamu yang sialan, berani-beraninya celakain suami aku. Astagfirullahaladzim, sayang. Sayang, kamu kenapa? Sayang sadar. Lexi, sakit. Tolong panggil ambulans. Untung saja istriku melihatnya, dan aku pun cepat dilarikan ke rumah sakit. Kata dokterku, muntah darahku bukan karena penyakit yang bisa dideteksi oleh medis, melainkan karena ilmu hitam. Akhirnya, mertuaku dan istriku pun memanggil ustadz untuk melakukan ruqyah. Dan kata ustadz itu, pengidam santet itu adalah mantan istriku. Apa? Jadi? Ditolak itu harusnya sadar diri, bukan malah jahat. Dasar cewek gila. Sayang, maafin aku. Aku nih. Jangan pernah kau panggil aku sayang dengan bulbul itu. Please, kasih aku kesempatan. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Kesempatan, asal kamu tahu gimana sakitnya kami ketika kami hidup di jalan. Karena nggak punya uang, aku pun mengais tong sampah buat cari sisa makanan. Saking laparnya, Mei memakan roti yang sudah expired. Dan keesokannya, Mei pun sakit perut karena memakan roti kemarin. Sakit, perut Mei sakit, Pak. Tahan ya nak, Papa bakal cari obat buat Mei. Kamu nggak tahu gimana sakitnya melihat anak yang nggak bisa makan yang layak. Kamu tahu nggak sih, Ra? Harusnya dari awal aku nggak bantuin dan nikahin wanita iblis kayak kamu. Sekarang aku sadar, waktu Mei dirawat sebelum kita cerai, kenapa HP kamu gak aktif? Pasti kamu lagi check-in kan sama cowok sialan itu. Dirawat. Yang mana kamu tahu? Yang di otak kamu itu begasnya sama Digo. Dari mana kamu pulang subuh gini? Terus kenapa HP kamu gak aktif? Mas, tadi aku main ke rumah temanku. Karena keasikan ngobrol, jadinya ketiduran deh. Malam itu aku juga sadar bahwa yang aku curigakan memang benar. Kalau kamu memang ada main sama bos. Mas, kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Kamu mau kan? Aku tahu kamu bukan orang yang setega itu, Mas. Jo yang dulu udah mati. Jadi jangan berharap kamu mendapatkan kata maaf dan kesempatan kedua dari aku. Kamu gak pernah puas kan sama satu pria? Oke, aku bakal kasih kamu hadiah biar kamu senang. Karena kamu gak cukup sama satu cowok. 2 lawan 1 gimana? Siap bos. Jangan pegang-pegang. Mas,
Aku gak mau, Mas. Ayo jalan, puasin kami sampai pagi. Mas, jangan tolong, Mas. Aku gak mau tidur sama mereka. Udah buruan jalan. I'm busy.